pernah diskusi dengan seorang fotografer paling top di Indonesia. Tahu namanya Mas Darwis Triadi nggak? Mas Darwis tahu kan ya? Mas Darwis Triadi itu kan the best photographer in Indonesia. Saya pernah tanya sama beliau, Mas Darwis, saya ini kan orang awam. Saya mau tanya apa, Ustaz? Kalau kita ingin mendapatkan hasil potretan yang bagus, itu apa sih yang paling menentukan? Kata kuncinya apa? Saya pancing, apakah kameranya mesti canggih? Oh enggak mesti canggih. Kamera biasa juga bisa. Apakah objeknya mesti cantik dan ganteng? Oh enggak mesti. Jadi apa dong kata kuncinya? Dia jawab dengan satu kata. Tahu nggak apa? A-N-G-L-E. Jadi kuncinya dalam memotret itu adalah angle. Dari mana kau punya sudut memotret itu yang menentukan. Biar kata cantik, bu kameranya canggih, bu motretnya begini kan kelihatan jempolnya doang, tetap aja kan nggak bagus. Angle ini penting. Oke? Angle-nya. Lihatlah dari angle yang benar. Begitupun kita melihat suami dari angle yang tepat. Suami melihat istri dari angle yang tepat. Kalau misalnya istri itu cerewet, bawel, maaf para suami, tolong jangan lihat sebagai cerewet dan bawel. Itu dengan angle positif. Pandai berkomunikasi. Bukan cerewet. Dia pandai berkomunikasi. Punya potensi jadi MC profesional. Kan gitu. Nambah pengetahuan, sama income juga, extra income tuh Pak. Bu, kalau ngelihat suami pedit bin bakhil alias medit, ya, pelit. Bu, bukan pelit bu, itu menggambarkan, lihat dari angle yang positif, bijaksana dalam soal keuangan. Ngelihat anak nakal, bukan nakal, lihat dengan good perspektif. Apa itu? Super kreatif. Jadi kita nggak kesel ngelihat, lihat selalu dari perspektif yang benar. Oke. Jadi kembali lagi, poin pertama, pre-merit adalah pilihlah pasangan yang tepat dan benar. Berhubung sudah terjadi nih, kita nggak usah bicarakan album lama, udah kita jalanin yang ada sekarang dengan positif. Tapi ada PR berikutnya. Bagi bapak dan ibu yang punya anak perempuan, anak laki yang sudah siap untuk menikah, please tolong perhatikan calon mereka. Jangan merasa Anda sudah membuat mereka itu S3, itu sudah selesai tugas Anda mendidik anak, mohon maaf. Hantarkan mereka sampai memilih calon yang tepat. Kita nggak bisa maksa, tapi berikan pertimbangan bagi mereka. Nak, pilihlah calon yang seperti ini, nak. Tek. Terus apa nih Ustadz patokannya? Jangan lihat Islamnya doang ya. Kalau agama Islam banyak, laki-laki juga banyak agama Islam. Tapi belum tentu cocok jadi suami anak kita kan? Ya, bukan cukup sekedar sholatnya rajin. Ya, ada 5. Boleh dicatat silakan. Yang pertama, al-aqidatus salimah. Dia memiliki keyakinan akidah yang benar. Al-aqidatu sahihah salimah. Dia memiliki akidah yang benar. Akidah itu apa ukurannya, Bu? Hanya mengabdi kepada Allah, tidak melakukan perbuatan syirik. Nikah, tapi dia sholat, Ustaz. Tapi di samping sholat, dia juga tuh bakar kemenyan. Setiap hari tertentu dia memanggil roh-roh halus. Ini kan udah jelas. Ya. Katanya tauhid gitu kan. Ternyata ada tindakan-tindakan dia yang tidak sesuai dengan akidah Islam. Itu yang pertama, akidahnya kita lihat. Yang kedua adalah al-ibadatus sahihah, ibadahnya benar. Sesuai dengan contoh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Enggak sekedar menjalankan. Caranya gampang, Bu. Nak, sholat jamaah dulu di rumah. Nak yang mimpin sholatnya. Jadi tahu Bu kita, Bu. Oh gitu cara sholatnya. Kan gitu. Cara halusnya gitu, Bu. Kan musuh mau nanya, nah kalau sholat gimana sih, coba praktekin gitu. Kan gak enak juga. Ya suruh aja dia mimpin sholat, kan anak kita jadi makmum, ya ibu ikut-ikut jadi makmum kan gitu. Oh begini dia. Oke. Dengar bacaannya, cara sholatnya. Ya. Macam-macam kan orang sholat juga. Coba sekarang saya mau contoh. Takbir. Yang benar yang mana takbir itu? Ngucapin dulu baru gerakan, apa gerakan dulu baru ucapan, atau bareng? Bareng. Ini contoh ya. Allahu Akbar. Berarti ucapan dulu baru gerakan. Ada lagi? Allahu Akbar. Gerakan dulu baru ucapan. Ada juga yang bareng. Allahu Akbar. Mana yang benar? Semuanya benar.
Yang pertama mazhab Hanafi, yang kedua mazhab Hambali, yang ketiga mazhab Syafi'i. Berhubung di Indonesia itu banyak yang menggunakan Syafi'i, maka dipakainya mazhab Syafi'i. Ya. Yang nggak benar yang nggak ngangkat tangan. Allahu Akbar. Lah, kok diam aja deh? Allahu Akbar. Diam aja gitu. Saya belum tahu tuh fikihnya yang mana tuh. Habis takbir ditaruh di mana tuh tangan? Di dada, antara dada dengan perut apa perut? Ayo sama tanya. Dada. Tiga-tiganya benar. Yang di dada mazhab Hanafi, yang di tengah-tengah mazhab Hambali, yang di perut mazhab Syafi'i. Tapi saya pernah tuh ngelihat ada, saya masbuk tahu kan? Ketinggalan sholat. Sebelah saya orang juga sama-sama masbuk. Begitu takbir, subhanallah, Allah. Saya bilang, mantap juga nih fikihnya, dari mana nih begini? Kok kayak diputar-putar? Saya juga nggak enak juga mau nanya kan, udah habis sholat saya mau tanya kan gitu, kali ada mazhab baru kan. Selesai sholat saya tanya, mas kok tadi begitu takbir pakai muter-muter, maksudnya apa? Oh itu, oh ini maksudnya menyamakan dulu frekuensi dengan Tuhan. Dan lu kata Tuhan radio apa? Lu sama frekuensinya. Mohon maaf, saya nggak pernah dengar ada mazhab yang guru saya nggak pernah ngajarin begitu. Artinya gitu, maksud saya bener lah sholatnya gitu Bu. Kalau kita punya mantu, oh iya bener sholatnya gitu sesuai sunnah Nabi kan gitu. Jangan ngada-ngada gitu loh. Oke? Yang ketiga adalah al-akhlakul karimah, akhlaknya santun, rendah hati, humble, low profile but high profit. Kalau orang tawadu itu lebih signifikan buat orang yang pinter. Nah orang bodoh ngapain tawadu? Saya mah tawadu Ustadz. Ya pendidikan SD apa yang mau ditawaduin? Kalau pendidikannya PhD dia tawadu, nah itu benar gitu. Ini orang miskin, saya mah zuhud, saya mah rendah hati. Iya orang miskin. Nah kalau orang yang kaya dia zuhud, nah itu baru yang benar gitu. Jadi ada tantangannya begitu. Oke? Udah 3 ya. Akidahnya benar, ibadahnya benar, akhlaknya benar. Yang keempat, ya, penghasilannya, ya, al-ma'isyah barokah. Dia punya sumber mata pencahariannya halal dan berkah. Apa ibu ingin punya mantu yang kaya raya tapi narkoba, bisnis narkoba? Kalau di Betawi masih boleh Bu narkoba, narikin kontrakan babe. Betawi itu terkenal Bu, apa singkatan-singkatan. Orang pergi haji kan ada tingkatan-tingkatannya. Haji Abidin atas biaya dinas kan gitu. Haji Mansur halaman digusur. Dia jual tanah baru kata haji. Ada lagi model baru, Haji James Bond. Jaga masjid jual kebon. James Bond jaga masjid jual kebon katanya. Oke, jadi yang keempat tadi apa tadi? Ma'isyah. Ada 2 standar pertanyaan kalau anak ibu anak putri yang mau ngelamar kan laki-laki nih, calon suaminya. Kasih 2 pertanyaan. Nak, kerja di mana nak? Oh, di Google, tuh kan? Sebagai apa nak? Manajer. Hebat. Dipikir nih katanya, calon mertua pasti kan bangga. Maaf ya nak, saya udah punya pekerjaan tetap. Di mana? Di Google. Maaf nak, ibu nggak butuh yang pekerjaan tetap. Jadi ibu yang butuhkan yang mana? Bukannya ibu bangga punya mantu orang Google? Oh enggak. Yang ibu butuhkan bukan pekerjaan tetap, tapi tetap bekerja. Beda? Kalau pekerjaan tetap dipecat di Google, langsung pengangguran kan? Dari sini suruh kerja, terima setoran lagi. Tapi kalau tetap bekerja, walaupun tukang beca, asal halal dia buat istrinya. Tuh tetap. Pertanyaan kedua nih Bu, jangan lupa tanya. Salarinya berapa nak? Alhamdulillah Bu, 30 juta rupiah Bu per bulan. Dipikir senang kan mertuanya? Oh maaf, ibu gak minat nak sama calon mantu yang punya penghasilan 30 juta. Ibu mau yang berapa lagi Bu? 30 juta itu udah banyak loh Bu. Enggak. Ibu pinginnya bagaimana? Yang penghasilannya pas-pasan. Pas mau pergi haji ada duitnya, pas mau beli rumah ada duitnya, pas mau beli mobil baru ada duitnya. Semaput dah tuh mantu. Pas butuh pas ada. Loh, yang namanya perempuan kan mata duitan. Oh, laki juga mata duitan. Nah, kalau laki enggak, mata keranjang. Beda, ya. Baik, sudah ya? 4 udah ya? 1,
akidahnya tolong dilihat Bu, jangan sekedar sholat aja baju koko, nggak, belum tentu. Baju koko mas semua juga bisa baju koko. Ya jangan lihat jenggotan Bu, di Arab Bu penjahat juga pakai jenggotan Bu, Abu Jahal juga jenggotan Bu, jangan salah. Jangan jadi ukuran, jenggot syekh, belum tentu syekh. Oke, jadi akidahnya dilihat, yang kedua apa, ibadahnya benar, yang ketiga apa Bu, akhlaknya benar, santun, yang keempat apa tadi, penghasilannya jelas, halal dan barokah, yang kelima apa, fisiknya sehat, mau sakit-sakitan, repot Bu jadi mertua, nganterin rumah sakit capek katanya, ya baru 3 bulan udah bengek, udah beres, ada lagi diabetes, besok lagi kanker, repot, bapak-bapak udah meninggal, punya cucu meninggal, ya repot gitu, dites dulu nih, ya kan, Asuransi udah lagi. general check up belum, udah, gimana kondisinya, alhamdulillah semua Bu aman gitu, itu. Oke. Dan biasanya ya ada kebiasaan-kebiasaan yang bisa mengganggu kesehatan yang juga harus diperhatikan. Maaf, bukannya saya bukannya mau menyindir yang pada merokok ya. Walaupun kita juga harus menyadari orang merokok juga ada manfaatnya. Ya, ada 3 manfaat orang merokok. Yang pertama, ya, nggak pernah tua karena mati muda. Maaf nih Pak, bukan nyinggung Pak, ya, cuma nyindir doang Pak, mohon maaf ya. Jadi bersyukur Bu, ibu punya suami yang perokok ya, nggak pernah tua, mati muda. Yang kedua, rumahnya nggak kemalingan. Jam 2 pagi nih, maling datang. Belum tidur dia. Jam 3 balik ke. Waduh, belum tidur juga. Sampai menjelang subuh masih batuk, TBC. Yang ketiga, nggak pernah digigit anjing. Orang kalau ngerokok 2-3 langkah langsung ngambil batu kan, ya soalnya napasnya Senin Kemis. Nah itulah 3 keuntungan orang merokok ya, silakan yang merokok silakan. Jadi itu udah beres ya, primerit udah ya. Pemilihan calon itu hal yang penting. Itu saya bilang tadi, mau biji duren, mau buah duren, biji duren. Mau buahnya anak soleh, orang tuanya harus soleh dan solihah. Saya udah bilang kemarin tuh kan, kalau yang laki-laki carilah, kalau yang perempuan carilah suami yang 3T kan, saya udah kasih tahu kemarin tuh ya rumusnya, masih ingat? Tampan, tajir, takwa. Bener Bu, utamakan takwa. Ya alhamdulillah, udah mana takwa, mana ganteng, mana kaya, alhamdulillah kan. Alhamdulillah. Tapi kalau yang utama adalah takwanya dulu. Soal tampan dan tajir suruh anak kita ngaca dulu. Kita tahu diri juga gitu loh. Mau minta Brad Pitt ya mestinya kan anak kita Angelina Jolie gitu kan. Ya kan? Harus seimbang dulu, nggak ada yang kebanting tuh, semua seimbang biasanya begitu. Ngaca Ya kan? dulu, ngaca. Tom Cruise, Katie Holmes, kan seimbang gitu loh. Ya. Jangan jomplang, ntar nggak enak gitu. Mbak itu supirnya ya? Supir itu nggak enak juga gitu loh. Enak aja itu suami gua katanya. Atau sebaliknya, Mas itu pembantunya, kurang aja, ini istri gua bukan pembantu. Jangan dong, tolong seimbangkan dengan pasangan ya. Jadinya mesti tahu diri juga, tahu posisi. Tahu diri, oi. Kalau anaknya laki 3C, cantik, cerdas. Buat apa kita punya istri cantik? On. Diajak ngomong apa aja nggak nyambung. Pas reuni SMP ketemu nih kan pada bawa pasangan nih, teman lama kita. Woi, gimana kau? Itu istri lu? Ih, kenapa? Bego amat istri lu katanya. Gua tersinggung kenapa lu bilang bego? Gua aja ngobrol apa aja nggak ada yang nyambung, urusan dapur doang dia taunya katanya gitu. Kan kita nggak enak juga. Ya, yang enak kan kalau kita nikah, tiba-tiba ketemu reuni kan, tuh istrinya. Dulu gak sepinter ini, oh iya dong, siapa dong suaminya, siapa tahu siapa dong suaminya kan gitu. Ya. Cantik, cerdas, C yang ketiga. Cantik, cerdas, C yang ketiga. Kayak. Colihah. Oh, coli. Biar nyambung kan. Jam berapa kita Pak? Ya selesai. Berapa? Oh sangat oke. Primerit udah ya, cukup ya. Udah paham ya sekarang. Tugas mendidik anak bukan hanya sekedar sampai S3 nih Pak, PhD. Mas di Stanford University. Bangga Stanford University. Mana ranking 1 lagi. Bu, belum cukup Bu. Begitu dia PhD dari Stanford University atau apa di MIT atau di Harvard, belum cukup. Don't be proud of that. Tapi apa? Banggalah Anda punya calon mantu, suami buat anak Anda atau istri anak Anda yang solih dan solihah. Itu penting.
Pilihkan, bukan paksa loh, pilihkan yang terbaik buat mereka. Biar ingat aja. Kasih pertimbangan. Caranya gimana Bu supaya kita nggak maksa? Nak, kamu mau menikah, seperti apa calon yang kau inginkan, Nak? Saya pingin yang pendidikannya seimbang. Oke. Kemudian usianya di atas 3 tahun di atas saya. Oke. Catat dulu semua Bu. Kalau ibu bisa cariin yang seperti dia, tapi dia solih, dia tolak nggak? Nggak tolak. Saya pribadi juga bilang begitu. Waktu saya menikah, saya nanya sama ibu saya dulu, Bu, saya mau nikah, kira-kira calon ibu pinginnya yang bagaimana? Pokoknya dokter, nggak ada kompromi. Oke. Ibu saya minta dokter kan, ya udah tinggal cari dokter yang saya suka kan, cari aja di Fakultas Kedokteran UI, tinggal cari aja, ini cakep nih boleh nih, nah, ambil satu gitu kan, beres. Yang penting kan ibu saya suka kan gitu. Itu maksud saya, jadi dikompromikan. Jangan orang tua memaksakan juga, jangan juga anak itu ambil jalan pintas sendiri, nggak konsultasi dengan orang tua. Tetap orang tua ini perlu didengarkan karena punya pengalaman dalam berkeluarga. Oke, nomor 1 udah ya, nomor 2 sekarang in merit. Apa yang sebenarnya in merit? Yaitu pada saat melangsungkan pernikahan, di mana telah halal hubungan suami istri, please jangan lupa bacalah doa pada saat berhubungan suami istri. Yang membedakan binatang dengan manusia adalah tadi doa. Karena kita berhubungan sama istri itu adalah ibadah, Pak. Ini ngomong-ngomong udah hafal doanya belum, Pak? Waduh. Lupa Ustaz katanya. Biasanya ingatnya udah kejadian ya, udah istilahnya kalau orang Sunda bilang udah basi gitu ya. Langsung. Bu, apa Bu doanya ingat? Enggak. Coba. Allahumma janib. Tuh salah bahaya loh Bu. Langsung dia Pak, langsung. Coba. Bapak doanya. Tuh kan lupa kan semua atau nggak tahu? Allah. Nih ya, saya bacain, ikutin sama-sama ya. Allahumma janib. Allahumma Allahumma janibna syaiton. janibna syaitan. Janibna syaiton. Janibna syaitan. Wa janibis syaiton. Wa janibna syaitan. Ma rozaktana. Allahumma Allahumma janibna syaiton. janibna syaitan. Wa janibis syaiton. Wa janibna syaitan. Ma rozaktana. Itu dia, tolong diapalin ya. Tolong saling mengingatkan, istri mengingatkan, Bang udah baca belum Bang? Ya. Suami juga mengingatkan, udah gitu. Ribet banget Pak, langsung aja Pak. Ya, ada aturannya. Lalu lintas saja ada aturannya. Berhubung Islam tuh begitu ngatur. Kenapa Bu ini saya perlu sampaikan? Ini ada kejadian di dalam kitab ya Ta'ajul Arus, karena Imam Ibnu Athaillah disebutkan pernah Rasul itu berbincang-bincang dengan iblis. Iblis nanya, Bu, begini nanya. Hai iblis, dari sekian banyak perbuatan-perbuatan anak Adam, apa yang paling kau suka? Ya Muhammad, aku paling suka ketika ada seorang suami berhubungan dengan istrinya, dia nggak baca doa, berarti aku ikut menumpahkan sperma di perut istrinya. Be careful. Maaf, saya bukannya ngancam nih, memang itulah disebutkan dalam hadis. Bagi para suami istri yang nggak baca doa, itu artinya dalam proses melahirkan, dalam proses tadi pembentukan bayi tadi sampai melahirkan, tuh bayi lahir ada kontribusi dan ada andil setan di situ masuk. Jangan heran kalau anak sudah besar tiba-tiba susah diajak sholat, susah disuruh ngaji. Kenapa? Masih ada saham setan di situ. Ya, hati-hati. Tapi kalau kita baca doa, insya Allah dijauhkan dari godaan setan. Suami istri, pasangan muda, baru nikah. Mereka ambil honeymoon bulan madu di Pangandaran. Dia nyewa hotel. Di tengah jalan, mereka sudah jalan berdua. Di tengah jalan, suaminya dapat telepon. Harus balik ke Jakarta karena ada rapat mendadak. Suaminya direktur, dipanggil sama presidennya. Dia bilang sama istrinya, Dek, kamu duluan saja. Sudah direservasi, kamu tinggal check in masuk ke kamar. Tunggu sampai abang pulang, abang balik. Abang ke Jakarta sebentar, nanti abang nyusul. Oke, karena perintah suaminya, dia masuk. Dia berangkat meneruskan, suaminya balik ke Jakarta. Sesampainya di hotel, di kamar, dibuka kamar, kaget Bu. Ternyata suaminya udah di dalam. Nggak pakai baca doa, langsung kejadian. 1 jam kemudian suaminya nelpon, Dek, abang lagi dalam perjalanan. Nah lu Bu, kaget tuh istri Bu. Tadi sama siapa tuh? 2 kemungkinan. Yang pertama halusinasi, yang kedua jin yang menyerupai tubuh suaminya. Be careful. Mau Bu? Enggak. Ya, berhubungan sama begitu. Hati-hati, apalagi Pangandaran, tahu sendiri daerahnya daerah angker juga itu Bu. Ya.
Banyak tuh jin gentayangan di sana gitu, bener itu. Maaf saya bukan nakut-nakutin, tapi tolong bacalah doa. Insya Allah dijauhkan dari godaan setan. Anak ini menjadi anak cikal bakal anak soleh dan solihah. Ya. Bagi yang menyesal sudah kejadian, nggak apa-apa, ntar malam bikin lagi ya. Yang benar bikinnya, kan udah batal puasanya kan? Ya. Sebelum sahur bikin dulu, baca doa. Ya. Siapa tahu bakal jadi positif, hamil. Mudah-mudahan itu yang terbaik. Saya udah punya anak 4 sebenarnya Bu tadinya. Tapi itu saya bilang sama istri saya, kita kayaknya perlu yang kelima supaya ganjil. Jadi kita desain nih Bu, anak yang kelima kita rencanakan betul Bu. Saya berangkat umroh sama istri. Ya. Jadi itu disaksikan Masjidil Haram, Masjid Nabawi gitu kan. Kita udah habis tawaf segala macam, barulah kita berhubung sama istri kan. Beda kan Bu suasananya Bu ya. Suasananya itu kita bangun. Lingkungannya bagus ya. Memang ternyata beda Bu. Anak kita yang kelima tuh jaraknya kan 10 tahun dengan anak yang 4 Bu, anak saya. Jadi anak saya perempuan itu semester 4 di UI, semester yang kedua itu baru masuk kuliah perempuan, yang ketiga itu SMA kelas 1 laki, yang keempat 3 SMP itu perempuan, yang kelima itu 3,5 tahun, jaraknya 10 tahun. Itu memang direncanakan Bu. Ya. Ternyata memang hasilnya beda. Umur 3 tahun aja Bu, udah hafal 5 surat pendek, Al-Ikhlas, Al-Falaq, 3 tahun. Ya. Kok jadi gampang? Oh iya, karena dulu bikinnya beda dengan yang sebelumnya gitu kan. Ya, suasananya, iklimnya, ya, kesiapan rohani kita juga sebagai suami dan istri, ayah ibunya juga itu penting. Oke. Kalau soal teknik berhubungan sih nggak usah diajarin, saya rasanya udah pada tamat semua deh. Kama Sutra udah tamat semua dah ya. Tapi yang saya khawatirkan nih adalah kesiapan rohaniah kita nih waktu berhubungan, lagi banyak bikin dosa atau enggak gitu kan. Lagi banyak dekat sama Allah atau tidak, itu masalah penting loh Bu, jangan sembarangan. Ya kalau perlu kita sholat dulu sebelum kita berhubungan, supaya Pak bersih dari segala macam niat-niat yang jelek. Oke? Itu yang disebut in merit. Ya, nggak banyak-banyak, simpel itu aja dulu. Tapi masih banyak yang lain sih ya. Tapi kita batasi itu aja dulu. Anda tanya jawab soalnya kan. In merit, hubungan dengan doa, ibadah, niatkan ibadah, bukan hanya memuaskan hawa nafsu, bukan. Yang ketiga adalah post merit, yaitu setelah menikah pasti lahir kan, sudah hamil, terus lahirlah bayi. Nah, mulai di situ tahap yang ketiga. Kebanyakan baru mikirnya yang ini nih, yang nomor 3. 1, 2 nggak dipikirkan. Oke, pada saat hamil, apa yang harus dilakukan seorang ibu pada saat hamil? Hindari tontonan, ya, suara-suara yang membuat calon bayi ini jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kalau perlu nih pasang kabel TV yang langsung saluran dengan Masjidil Haram, kan ada tuh Pak siaran langsung Pak, Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Jadi setiap sholat tuh ada tuh, kita bisa ya siapkan di rumah kita serba Islami. Ya. Suara-suaranya kita buat suasana yang Islami. Kata-kata Allah yang muncul, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, masya Allah, innalillahi. Jangan kalau kaget astaga naga. Ya Allah, astaga naga emang gak ada pahalanya Bu. Innalillahi wa inna rajiun gitu ya. Copot nggak ada pahalanya Bu. Copot, yang ada masya Allah. Ya. Jadi dibiasakan kalimat itu, masya Allah, anakku, alhamdulillah, Allahu akbar gitu. Itu yang harus selalu dilantunkan di dalam rumah tangga kita, sehingga yang muncul adalah kalimat-kalimat Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua apa? Memperdengarkan si jabang bayi ini apa Bu? Al-Quran. Utamanya adalah subuh dan maghrib. Kenapa Bu maghrib subuh? Ingat gak pesan orang tua zaman dulu? Nah, kalau udah maghrib jangan keliaran. Tahu kenapa? Nah, Bu, bukan kebetulan Bu. Ternyata kesurupan itu terjadi pada saat maghrib. Itu yang paling banyak terjadi Bu. Kenapa? Memang di situ frekuensinya paling kuat tuh sama setan di situ tuh. Hati-hati, makanya kita mendingan ke masjid atau kita pulang, nggak pulang sampai isya, itu kan jadi aman gitu. Oke, jadi post merit pada saat kehamilan sudah dijaga ya. Bahkan ada Bu sampai taruh headset di sini loh Bu, di perutnya, diperdengarkan. Dari kecil tuh sudah mulai dengar, diinstal langsung, ibarat komputer anak itu sebenarnya. Saya ada satu baca di Reader Digest, Profesor James dari Pennsylvania University itu mengatakan bahwa setiap anak yang lahir itu sampai dengan usia 15 tahun dia mempunyai kemampuan untuk menguasai satu ensiklopedia
plus 12 bahasa asing. Jadi kekuatan anak ini luar biasa. Apalagi the golden years itu 4 tahun pertama. Dari mulai lahir sampai 4 tahun pertama, itulah kekuatan anak yang sangat luar biasa. Jadi benar-benar kita install gitu di situ. Jangan sampai kita itu masa-masa emas itu kita abaikan. Sayang sekali. Potensi sangat besar di situ. Nah, makanya jangan disalahkan tiba-tiba anak baru lahir tiba-tiba dengar lagu kus-kus hotahai gitu kan. Ya, gus-gus. Apa tuh yang caya gitu kan. Ya jangan salahkan kalau anak itu kalau udah gede tukang joget gitu. Nggak boleh ada tiang diputer gitu kan. Jangan disalahkan. Dengarnya lagu dangdut dari pertama gitu. Jadi kalau bisa begitu lahir apa? Azan kan? Diazankan, diikomatkan. Jadi supaya yang didengar pertama kali itu adalah kalimat Allah Subhanahu wa taala, bukan kalimat yang lain. Allahu Akbar gitu. Oke? Yang kedua, pilihkan sekolah yang terbaik buat anak kita. Terbaik itu bukan secara akademis saja, intelektualitas, emosional, dan spiritual. Diusahakan. Oke? Mungkin di kampus, di sekolah-sekolah yang ada di sini, intelektualnya insya Allah nggak usah diragukan, bagus-bagus. Tapi ruhaniahnya mana, Bu? Harus dipikirkan bagaimana mencoba memperkaya dengan segi ruhaniahnya. Saya ingin berharap suatu ketika 5 atau 10 tahun ke depan saya diundang ke sini lagi, ketemu anak-anak kita yang udah pada gede nih, model-model Husam nih, ya, udah gede. Kita ketemu, Masya Allah. Kuliah di mana Husam? Stanford University. Udah berapa hafal Qurannya? Alhamdulillah sudah hafiz. Nah, ini dia yang kita cari nih, yang begini nih, ya. Udah hafiz Quran, alumni Stanford University, pebisnis pula. Waduh, ini yang kita cari. Ya. Jadi tidak mesti ustadz aja yang hafal Quran. Siapapun, profesional pun bisa hafal Quran. Kalau misal dilatih dari sejak kecil, insya Allah bisa. Bukannya nggak bisa. Kita mulai dari sekarang gitu. Oke? Sudah berapa menit lagi? 20 menit lagi? Oh, kayaknya kok lama-lama terus sih kayaknya. Tadi 30 menit. Oke, saya ingin beri kesempatan kepada audiens untuk ada yang mau bertanya, ada yang kurang jelas, silakan. Nggak mesti masalah ini saja, tapi yang lain pun boleh. Tapi saya izinkan tambah satu lagi, ya. Tadi ada satu yang kurang saya sampaikan. Di point in marriage, setelah menikah, ada satu hal yang tidak kalah penting untuk kita bicarakan, yaitu kewajiban suami terhadap istri atau kewajiban istri terhadap suami. Ini perlu saya bahas. Yang mana dulu nih? Suami terhadap istri. Kewajiban suami terhadap istri. Cepet banget. Apa kewajiban suami terhadap istri? Satu, dia menjadi leader, pemimpin, imam. Menjadi imam untuk istri dan anak-anaknya. Oke? Bukan hanya imam sholat saja. Imam itu pengertiannya adalah allati huwa fil amam, yaitu orang yang berada di depan. Pernah lihat nggak sholat jamaah imamnya di belakang? Sekali-sekali saya mau low profile atau wadu, imam di belakang gitu, makmum di depan. Nggak enak kita mau di depan terus, kayaknya sombong banget kita nih. Nggak ada cerita yang namanya imam di depan kan? Nah, apa konsekuensinya kalau disuruh jadi imam? Ada dua hal. Kalau rumah tangga dalam kondisi susah, maka pertama kali yang menikmati kesusahan itu adalah suami. Jangan biarkan istri dan anak susah lebih dulu. Biar aku yang nanggung. Istriku, anak-anakku, biar ayah yang nanggung susahnya. Kalian jangan sampai susah. Giliran senang, suami yang terakhir menikmati kesenangannya. Yang sering terjadi adalah giliran susah, suami paling belakangan. Giliran senang, gue duluan, katanya gitu. Kan ini repot. Itu imam. Yang kedua adalah seorang suami harus bisa menjamin keamanan dan keselamatan keluarga. Ketika terjadi gangguan dari luar, maka suami orang yang bertanggung jawab, yang paling bertanggung jawab dalam keamanan dan keselamatan istri dan anak-anak. Dia harus pasang badan paling depan. Langkahi mayat saya dulu, baru boleh bunuh istri dan anak saya. Bunuh saya dulu. Kira-kira begitu. Maaf ekstrimnya. Sehingga para istri dan anak-anak merasa aman, punya ayah dan punya suami. Oke? Yang ketiga adalah kewajiban suami memberikan nafkah kepada keluarga dan istrinya. Ini yang sering disalahartikan, saya perlu jelaskan hari ini. Mohon maaf kalau agak kaget mendengarkannya, karena ini yang sebenarnya harus saya jelaskan. Nafkah itu tidak hanya satu. Ada 4 hal yang harus dipikirkan oleh suami dalam memberikan nafkah. 1. Nafkah keluarga. Oke? Dan ini nggak perlu diperdebatkan lagi. Sudah paham semua suami insya Allah. Ya, yang sebut dengan uang belanja ya Bu ya. Dapatkan uang belanja? Udah ya? Dapatkan? Oke. Nomor 1. Yang kedua adalah suami punya kewajiban memberikan nafkah kepada istri. Mohon maaf.
Tadi keluarga kan? Ini beda, istri. Artinya apa, Bu? Dari mulai ujung kaki sampai ujung rambut, tidak boleh istri mengeluarkan duit sepeser pun, semua harus di backup oleh suami. Even istri punya penghasilan, nggak boleh istri ngeluarin duit. Itu duit utuh, Bu. Jadi penghasilan istri tidak ada hak suami, di dalam penghasilan suami ada hak istri. Paham? Sampai di sini? Ya. Sekarang saya mau tanya, ibu beli baju ini punya uang siapa? Mami. Oh, alhamdulillah, berarti suaminya benar. Orang tua. Harusnya suami yang beliin, maksudnya uangnya. Kalau masalah belanjanya sih ibu sendiri, tapi uangnya dikasih sama dia. Nih, kredit card, silakan gesek, terserah kamu mau beli apa, terserah itu yang kamu suka, begitu. Uang mertua. Ya, dari mulai ujung kaki loh, ujung kaki, dari mulai pedicure sampai manicure ya, lulur, ini facial, kerimbat, itu semua yang membackup adalah suami. Jangan suami itu pada ngedumel, istri saya kok kayaknya kurang cantik lah, nggak pernah disuruh ke salon, modalin dong, kalau dikasih salon mah kita siap gitu kan gitu. Kayaknya istri tetangga lebih kenceng-kenceng, ya dia harus dikencengin, bagaimana caranya? Ikut apa pilates kayak atau apa kayak? Ada pilates kan? Bener nggak? Iya. Ada pilates yang begini-begini. Zumba. Istri saya modal ikut gym. Ikut gym. Bukan gimnasia. Oke ya. Yang ketiga, nafkah intelektual adalah kewajiban suami memberikan nafkah ilmu kepada istri. Artinya apa? Pastikan istri itu cerdas. Tugas suamilah mencerdaskan seorang istri. Kalau nikah sekian puluh tahun, ternyata istri bukan makin pintar, malah makin goblok, itu berarti suami yang harus dipertanyakan. Berarti dia gagal dalam memberikan nafkah ilmu. Kalau suami nggak punya waktu untuk mencerdaskan istri, kasih modal uangnya supaya orang ketiga yang akan mengajarkannya. Misalnya kasih uang untuk kuliah S2, S3. Yang modalin siapa? Suaminya. Karena dia nggak punya kemampuan untuk itu. Nggak apa-apa, boleh. Ya. Jangan sampai nikah makin bertambah tapi nggak ada kemajuan ilmu dari si istri. Nggak boleh. Yang keempat, ini yang paling penting, nafkah spiritual. Seorang suami punya kewajiban memberikan nafkah spiritual, ya, kemantapan ruhaniah kepada istrinya. Jadi sebenarnya, Bu, tidak ada ustadz yang paling top dan paling hebat kecuali suami sendiri, bukan saya. Berhubung banyak suami yang nggak bisa jadi ustadz buat istrinya, ustadz Reza jadi korban untuk ustadz semua orang. Coba, semua istri ustadznya kita, jadi kan repot. Jadi istri kita malah nggak dapat jatuh. Ya kita doain nih istri, suami-suami ini pada jadi ustadz yang baik buat istrinya. Nggak usah orang lain, jadi ustadz untuk istrinya aja dulu. Insya Allah, itu yang harusnya demikian. Tapi yang terjadi kan tidak demikian. Sehingga apa? Terjadilah majelis taklim ibu-ibu, ya kan? Istri-istri pada dapetin ustadz dari orang lain. Akhirnya itu yang terjadi. Oke? Sekarang sudah ya, kewajiban suami udah terhadap istri. Sekarang kewajiban istri terhadap suami. 3. 1. Idza nazarta sarotka. Apabila suami pulang, ya, suami memandang wajah istrinya teduh, tenang dan menyenangkan. Jangan sampai pulang kantor, tok, daster bolong-bolong, muka bawa dapur. Jangan salahkan kalau suami masuk ke dugem lagi. Ya. Kenapa? Ya begitu istri kita. Mendingan kita lihat yang seger-seger di luar katanya gitu. Bu, tolong Bu, ibu udah tahu kan pulang kantor jam berapa di suami. Ya, tolong kayak penampilan yang rapi. Ya, pakai minyak wangi 7 rupa gitu kan. Lipstick atas merah bawah kuning katanya kemarin saya bilang. Ya. Diupayakan berikan yang terbaik, the best service for your husband. Boleh nggak sih berpenampilan seksi di hadapan suami? Boleh kan? Boleh, harus. Ada sebuah surat pembaca. Maaf nih ya, jangan tersinggung. Ini sekedar apa? Opini aja. Satu-satu. Kalau dibolehkan supaya suami itu benar-benar merasa tentram, merasa senang dengan istrinya. Bu, kalau perlu ibu bisa melakukan yang namanya striptease Ya. buat suami Anda. Boleh nggak? Boleh. Daripada nanggap orang lain, mendingan kita naro duit ke, iya kan? Nah. Ini ada ini, Pak. Tuh. Oh my god. Ada tiangnya nih, Bu Hilda kayaknya udah siap action nih.
Ini maaf, hanya sekedar opini. Ada yang nggak salah juga. Kalau memang itu yang diperlukan, kenapa tidak? Daripada yang menikmati orang lain, mendingan nikmati istri sendiri gratis, aman, nggak pakai takut-takut, halal. Oke. Bisa nambah katanya. Jadi apa tadi Bu? Tampilan menarik ya Bu ya. Menarik itu juga harus dikonfirmasikan ke suami. Kenapa? Selera suami lain-lain loh Bu. Jangan pakai selera standar suami orang loh, jangan sampai. Kalau aku nih kayak begini, oh belum tentu sama Bu. Ibu mesti tanya dulu sama suaminya. Ya. Jadi metode suami lain-lain. Ada suami yang tipenya tuh nggak senang istri tuh neko-neko. Ya udah kita ngikutin aja Bu cara dia. Ada yang rigid, ada juga yang modelnya freestyle, macam-macam. Ya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, idza amartaha atau anha. Kalau suami memerintahkan yang baik, ibu jangan banyak debat. Ini juga kadang-kadang nih ibu nih banyak debat. Udah dikasih tahu yang baik, ada aja tuh ngomongnya. Suami ngomong 1 kalimat, ibunya ngomong 10 kalimat. Ya. Kalau yang baik-baik Bu dari suami, udah taatin. Iya bang, insya Allah, Bismillah, insya Allah saya laksanakan. Udah nggak usah banyak debat. Tapi kan kata Ustadz ini begini Pak, katanya. Udah nggak usah pakai debat, Bu. Iya aja dah. Gitu. Ya, ikutin. Yang ketiga adalah kalau suami pergi, tolong jaga kehormatan dan harta suami. Bu, kalau ada saudara keluarga tiba-tiba butuh pinjam uang, jangan kasih dulu sebelum izin sama suami. Maaf bang, walaupun abang adalah kakak saya, ini uang suami saya. Kalau abang mau pinjam uang sama saya, tunggu ya suami saya pulang dulu, saya mau tanya sama dia. Kalau dia oke, saya kasih. Bukannya saya pelit. Bu, jangan lupa, itu kan amanah yang dititipkan oleh suami kepada ibu. Jadi tolong dijaga, jangan sembarang main keluarin aja. Oke? Yang kedua apa? Kehormatan. Jangan tiba-tiba tok. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mantan nih, mantan doi SMP. Loh, tiba-tiba ketemu di San Jose. Dah. Lu masih ingat gua kan dulu pacar. Oh iya. Waduh, sorry deh bang. Suami gue lagi nggak di rumah. Sorry bang, bukannya gua nggak terima tamu. Tutup cekrek, udah Bu. Udah gitu. Jangan terima tuh tamu, walaupun mantan. Ya, mantan pacar waktu SMP, ya. Jangan CLBK nih, cinta lama bersemi kembali, hati-hati. CLBK lagi ntar, cinta lama bersemi kembali. Tapi kan kita nggak ngapa-ngapain Ustadz. Ya, silakan aja. Begitu diterima tuh masuk ke dalam, suami pulang lebih cepat dari yang diduga. Apa yang terjadi? Fitnah. Wah, gini ya caranya. Suami ngantor, ternyata istri punya sabetan yang lain. Kurang ajar nih istri gua. Bisa ribut di urusan Bu, padahal ibu nggak ngapa-ngapain Bu, tapi fitnah itu akan terjadi. Lebih baik apa? Tolak dengan cara yang sopan dan santun. Mohon maaf bang, kita kan udah nggak ada hubungan lagi. Kalau nanti mau main ke rumah ntar malam ya, nunggu suami saya pulang, kita makan bertiga. Nah itu boleh, silakan. Jaga dong kehormatannya. Ya, kalau ada kirim SMS yang udah mulai menjurus-jurus Bu, udah langsung tutup bang. Mohon maaf bang, kita bukan kayak dulu lagi, kita udah keluarga bang. Ingetin. Ya, kadang-kadang kan suka tuh SMS mesra padahal bukan suaminya. Ya kan, hati-hati, jangan dikasih angin Bu. Laki-laki dikasih angin, dia akan ngerasak langsung masuk ke dalam, kan gitu Bu. Harus tolak dari awal ya. Jaga harta dan kehormatan suami. Oke, itu tambahan dari saya kembalikan. Ada yang mau tanya atau ada yang mau kurang jelas, silakan. Mangga. Yang pertanyaannya bagus, insya Allah saya kasih hadiah umroh gratis. Bener serius, saya tunggu di Jeddah. Pikirin dah tuh Amerika Jeddah, kalau udah Jeddah saya bawa ke Masjidil Haram. Justru itu yang mahal Ustaz. Amerika Jeddah hanya itu yang mahal tiketnya kan. Ada yang mau tanya? Ya silakan. Ini maaf pinjam. Ya kan yang bapak-bapaknya nggak kedengeran. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, pertanyaannya sekarang, tipsnya Ustadz, kalau yang pre-merit masanya sudah lewat, gagal. In meritnya sudah terlanjur. Nah sekarang harus seperti apa Ustadz? Supaya cita-cita yang tadi rumah tangga model yang kelima itu bisa tetap kita capai. Apalagi kondisinya mungkin banyak di antara kita yang jangankan suaminya jadi ustadz, tapi justru mungkin istrinya punya ladang amal untuk mengajarkan Islam kepada suaminya, dan itu kan PR besar. Nah sekarang gimana gitu Ustadz? Potret dulu dong. Potret dong, ayo potret dong. Potret. Foto. Direkam kan? Foto. Tanahnya dia apa? Oke. Ini pertanyaan yang bagus, ya. Bagaimana kita mensikapi dalam kondisi seperti itu? Tadi saya udah diskusi tadi di sini ya, ada ngeriung sedikit tadi sama ibu-ibu yang udah datang duluan.
Poin pertama, whatever your decision, you must be responsible. Oke? Risknya, konsekuensinya kita mesti siap. Banyak orang ngambil keputusan nggak siap dengan resiko dan konsekuensinya. Karena waktu dulu dilamar ataupun akad masih bisa menolak loh, untuk tidak jadi menikah dengan yang bersangkutan. Tapi begitu seorang wanita menerima kondisi suami dengan apa adanya suami yang hari itu menikah dengan Anda, itu berarti dia siap dengan resiko dan konsekuensi. Tidak boleh ada mengeluh, tidak boleh menyesal. Tahu gini gue mendingan menikah sama yang Islam dari kecil. Jangan ada kata begitu. Dia bagaimanapun sudah menjadi suami Anda. Tolong hargai dan apresiasi. Ada lebih dan kurangnya, tolong jangan di force. Maksudnya nanti dia jadi tidak nyaman. Ya, ingat, hidayah bukan milik kita, milik Allah. Tugas kita adalah memberikan penjelasan, tapi tetap menjaga kehormatan beliau sebagai seorang suami. Jangan mentang-mentang Anda lebih dulu Islamnya terus Anda ngajarin, nanti dia jatuh harga dirinya. Nggak boleh. Tetap laki-laki itu punya harga diri. Tolong tempatkan dia. Cara ngomongnya juga mesti tepat. Ini karena metode komunikasi itu penting sekali, Bu. Ya. Karena bagaimana namanya laki-laki, dimanapun laki-laki itu punya ego yang lebih tinggi, Bu. Jangan ngajarin gitu. Bang, saya dapat informasi dari kawan. Ini Bang, kira-kira menurut Abang gimana pendapatnya Bang? Gitu. Cara kita nyampaikannya tuh diskusi, bukan harus begini Bang kata Ustaz. Kalau enggak nanti ini nggak benar nih begini. Wah, repot. Ini yang jadi ustazah jadinya ya. Jadi tolong gitu. Nanti beliau jadi nggak nyaman. Ya. Tugas kita adalah don't force the change, but facilitate the chance for change. Oke? Jangan paksa orang untuk berubah, tapi fasilitasilah orang itu untuk berubah. Kalau sholat dipermudah, pelayanannya ibu kepada suami lebih maksimal dibandingkan sebelumnya. Beda nih. Giliran gue sholat dia kayaknya lebih mantep lagi nih. Udah gue sholat terus gitu kan. Misalnya begitu. Disediakan ya dibersihin, habis bekas wudhunya kakinya dilapin, masya Allah. Kalau nggak sholat diamin aja gitu kan. Kira-kira. Jadi dia lihat ada perbedaan gitu. Mulai dia merasakan sentuhan-sentuhan itu. Ya. Beda sikap kita waktu suami menyatakan ingin sholat, ingin baca Quran. Oh subhanallah. Jadi tunjukkan perbedaan itu sehingga mereka, oh begini ya ternyata perbedaannya. Dia melihat itu. Kemudian yang kedua, jangan mengurangi servis kita, ya. Lantaran dia itu tidak menjalankan apa yang kita inginkan. Ingat, kembali lagi masalah hidayah itu ada di tangan Allah. Ingat Asia kan? Udah Bu, suaminya Fir'aun. Enggak. Ini masih mending Islam kan? Ini Fir'aun coba. Udah bapaknya kafir itu udah benar-benar sombongnya luar biasa. Tapi Asia ini masya Allah sabar Bu. Pak udah maghrib, Pak udah buka. Udah buka ya, alhamdulillah. Yuk kita baca doa berbuka puasa. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Disambung ya Bu. Nanti materinya pada kesempatan yang berbeda.